Di desaku ini mungkin sudah tak ada yang ingat siapa namaku. Sini duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian wahai manusia yang mulia? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Takia Genje. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film berjudul Gangster 2015. Film action komedi bercampur menjadi satu. Jadi film ini menceritakan seorang jawara kampung yang mencari orang tua kandungnya ke kota Jakarta. Namun hingga akhirnya dia malah menjadi seorang ketua gangster di sana dan menjadi orang yang terkuat menguasai kota itu. Tanpa lama-lama intro dulu skuy. Film ini diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Jamroni yang sedang diarak warga karena dituduh mencuri sapi. Padahal dirinya tidak melakukan itu, namun ia tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang sangat disegani di kampungnya itu. Kita sebut saja ia dengan Pak Jeton, karena ia cukup kuat kelihatannya. Ia adalah pemilik sapi yang telah dicuri oleh orang. Kemudian ia mengajak Jamroni untuk baku hantam di sana di hadapan semua warga di kampung itu. Dan terlihat dalam perkelahian itu Pak Jeton lebih unggul dari Jamroni, mungkin karena dia mantan jawara di sana. Namun tidak lama kemudian datang temannya Jamroni yang bernama Saledril. Saledril memberitahu kepada Pak Jeton bahwa pencuri sebenarnya sudah ditangkap dan Jamroni bukanlah pencurinya. Mendengar hal itu Pak Jeton merasa bersalah, tapi karena gengsi dia tidak mau minta maaf. Hanya mengatakan kalau tadi cuma latihan pemanasan saja, emang gak ada halak. Tidak lama setelah itu datang seorang pak tua yang memberitahu kepada Jamroni tentang keadaan ayahnya yang sedang sekarat. Dengan cepat Jamroni pulang ke rumahnya untuk menemui ayahnya itu. Sesampainya di sana ia melihat ayahnya emang sedang sekarat. Lalu Jamroni diberitahu oleh ayahnya itu bahwa dia bukanlah anak kandungnya. Dan ayahnya juga memberikan banyak surat dari Sari, teman kecil Jamroni, yang seharusnya dari dulu surat itu ia berikan kepadanya. Ayahnya juga menyuruh Jamroni untuk mencari keberadaan Sari yang tinggal di Jakarta, karena dialah yang mengetahui keluarga Jamroni yang sebenarnya. Dan ayahnya pun meninggal dunia. Setelah ayahnya dimakamkan, ia pergi ke Jakarta dengan naik mobil truk yang diantar Saledril. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang datang mengunjungi desa itu. Ia adalah Sari, teman kecilnya Jamroni yang sudah tumbuh dewasa. Sari datang ke sini bertujuan untuk menemui Jamroni karena sudah lama tidak bertemu. Namun sayangnya mereka papa lewat jalan, Jamroni ke sana, Sari ke sini. Ya karena Jamroni sudah mencarinya ke kota. Lalu kita diperlihatkan flashback ketika Jamroni kecil, di mana mereka berdua sangat dekat dan selalu bersama. Terlihat Jamroni juga menyukai Sari. Waktu kecil Jamroni belajar ilmu bela diri agar bisa melindungi Sari dimanapun dan kapanpun. Ketika Jamroni melakukan kesalahan, ia selalu dihukum ayahnya untuk tidur di kandang embe dan Sari yang selalu memberi makan Jamroni. Hingga akhirnya keluarga Sari pindah ke kota agar Sari tidak berteman lagi dengan Jamroni. Dan disitulah mereka tidak bertemu lagi hingga sekarang. Scene berganti ketika Jamroni yang sudah sampai di kota Jakarta. Saat ia mau pergi, Saledril memberikan uang untuk bekalnya di Jakarta. Namun ternyata ada dua orang anggota gangster yang melihat hal itu. Mereka berdua menyangka kalau Jamroni telah memalak sopir truk di sana dan juga telah merebut daerah kekuasaannya. Di sini terjadi baku hantam antara Jamroni dan mereka berdua. Tapi tidak lama kemudian keluar segerombol orang yang tak lain mereka semua adalah geng yang sama. Karena jumlah mereka yang banyak, Jamroni memilih untuk berlari. Dan di sini terjadi lagi baku hantam sambil kejar-kejaran.
Saat Jamroni berlari ke jalan, ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh wanita cantik yang bernama Reta. Namun tak disangka ternyata ia juga sedang dikejar-kejar oleh orang. Karena mobil yang dikendarainya dihalangi Jamroni, ia hampir saja menabrak guru. Namun untungnya ia berhasil menginjak rem mobilnya itu. Saat Jamroni sedang meminta maaf kepada guru TK itu, ia melihat Reta yang sudah dibawa oleh orang yang mengejarnya tadi. Melihat hal itu, ia langsung menghampiri mereka untuk menyelamatkan Reta. Di sini terjadi baku hantam lagi antara Jamroni dengan orang itu. Di awal pertarungan ia hampir saja kalah, bahkan pukulannya pun tidak terasa. Namun pada akhirnya ia berhasil mengalahkannya, dan Reta juga bisa lolos dari tangkapan mereka. Kemudian Reta mengajak Jamroni pergi menggunakan mobilnya. Setelah pergi cukup jauh, Reta dan Jamroni berkenalan. Di sini Reta menjelaskan alasan ia dikejar-kejar oleh orang tadi karena dirinya yang kabur dari rumahnya setelah mau dijodohkan oleh ayahnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang sedang memarahi anak buahnya. Ia bernama Akum aka Hastomo, dan ia juga adalah ayahnya Reta sekaligus ketua gangster. Tidak lama kemudian datang asistennya yang bernama Hana. Dia memberikan telepon dari Amsar. Amsar ini adalah ketua gangster FVKB, di mana kita tahu di scene sebelumnya kalau anak buahnya pernah baku hantam dengan Jamroni. Ia menelpon Hastomo untuk menagih janjinya untuk menjodohkan adiknya yang bernama Tino dengan Reta. Lalu di akhir pembicaraan, Amsar menyuruh Hastomo untuk membuat rencana pertemuan dengan anaknya itu. Pokoknya yang penting tolong diatur. Itu acara ketemu calon pengantin akhir minggu ini ya. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua orang laki-laki yang bekerja sebagai pembuat roti. Mereka berdua bernama Sueb dan Harto. Sueb adalah seorang pembunuh dingin bayaran. Seorang pembunuh bayaran yang dingin. Ia sering disuruh oleh para gangster dan mafia di kota Jakarta untuk membunuh. Terlihat di sini Sueb dimarahi Harto karena Harto merasa sebagai senior di tempat kerjanya. Emang Harto tidak tahu kerjaan asli Sueb ini. Tidak lama kemudian Sueb ditelepon oleh seorang yang tak lain adalah Amsar yang menyuruhnya untuk membunuh Jamroni. Karena Amsar sudah mengetahui tentang Reta yang kabur dari rumahnya dan ia menyangka Jamroni adalah pacarnya. Sebelum pergi ia menghabisi Harto dengan satu pukulan saja. Cerita berpindah kepada Jamroni dan Reta. Di sini Reta menyuruh Jamroni untuk mengambil berangkas uang milik ibunya karena kartu ATM-nya telah diblokir oleh ayahnya. Kemudian mereka berdua beristirahat di sebuah tempat bangkai kereta. Terlihat Jamroni dan Reta yang semakin dekat dan selalu bersama. Pagi harinya Sueb datang ke tempat itu dan menanyakan keadaan Jamroni kepada Reta sambil mengancamnya. Lalu Jamroni dan Sueb baku hantamlah di sana. Dalam pertarungan itu Sueb lebih unggul dengan jurus tongcorangnya yang membuat Jamroni harus menggunakan trik kaki seribu. Dan pada akhirnya ia berhasil kabur bersama Reta pergi naik mobilnya. Setelah pergi cukup jauh, mereka berdua memutuskan akan tinggal di sebuah kontrakan yang jauh dari kota untuk sementara. Alasannya agar tidak lagi dikejar-kejar oleh banyak orang yang mengincarnya. Dalam kebersamaannya itu terlihat Reta yang mulai menyukai Jamroni karena dirinya yang merasa nyaman dan selalu dilindungi. Kemudian kita diperlihatkan dengan Hastomo dan Amsar yang bertemu di kafe. Ya, di sini mereka berdua membahas tentang perjodohannya. Tapi karena Reta yang sudah kabur dari rumahnya, dengan terpaksa Hastomo menunda perjodohannya itu. Dan alasan Hastomo mau menjodohkan Reta dengan adik Amsar karena Hastomo pernah dibantu oleh Amsar dan merasa punya hutang budi. Nah, untuk membalas hutang budinya, dulu ia pernah berjanji akan menjodohkan anaknya dengan adik Amsar. Dalam perbincangan itu, Amsar menyinggung Hastomo yang membuat mereka berdua hampir baku hantam di sana. Namun karena ternyata pengunjung di sana adalah pengawal mereka berdua, akhirnya Amsar pun pergi dari kafe itu.
Di markas besar, Amsar mengumpulkan dan menyuruh semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Reta. Ia kemudian mengirimkan foto Reta ke semua anggotanya yang ada di penjuru Jakarta. Cari sampai ketemu. Dan foto itu tersebar dengan cepat. Bahkan salah satu anggota geng yang sedesa dengan kontrakannya Reta mendapatkan foto itu, lalu memberitahu kontrakan yang ditempati Reta. Melihat hal itu, Jamroni berusaha menyelamatkannya. Namun pada akhirnya Reta dan Jamroni dibius hingga pingsan. Terlihat di sana Jamroni yang digantung terbalik. Keesokan harinya setelah Jamroni sadar, ia berusaha untuk menyelamatkan diri karena orang yang menjaganya itu sedang tidur. Lalu ia pergi untuk menyelamatkan Reta yang diikat di gudang. Dan akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari markas Amsar. Dan bersamaan dengan itu Amsar datang ke sana. Namun ternyata Jamroni dan Reta yang sudah kabur. Dan ia langsung memarahi salah satu anak buahnya itu yang tidak becus menjaga Jamroni. Lalu ia memberikan hukuman potong tangan dengan gergaji oleh asistennya yang bernama, kita sebut saja Siti. Di tempat lain terlihat Jamroni dan Reta yang sudah berlari sampai di rel. Ternyata di dalam terowongan kereta itu ia bertemu dengan Sueb dan mereka berdua harus baku hantam lagi. Dalam pertarungan kali ini terlihat mereka berdua yang sama-sama kuat dan Sueb yang masih memakai jurus tongcorangnya itu. Tetapi pada akhirnya Jamroni berhasil menumbangkan Sueb. Dia sudah tidak bisa menjawab. Dan berita kekalahan Sueb sampai ke telinga Amsar. Mengetahui hal itu, ia berencana untuk menyewa orang yang lebih kuat. Amsar menyuruh Siti untuk menemui seseorang yang bernama Jangkung, karena ia menganggap Jangkung pasti bisa mengalahkan Jamroni. Sesampainya di sana, Siti malah bertemu dengan pacarnya Jangkung yang membuat mereka harus baku hantam di sana. Tapi tidak lama kemudian Kang Jangkung datang dan berhasil memisahkan mereka berdua. Jangkung juga setuju atas perintah Amsar untuk membunuh Jamroni. Ketika sedang makan, Jamroni menyuruh Reta untuk pulang saja agar masalahnya bisa selesai dan tidak dikejar-kejar lagi. Dia di sini Reta menyetujuinya, tetapi dengan syarat Jamroni harus ikut pulang ke rumahnya. Pak, Reta mau pulang. Namun sebelum pulang, ia membawa Jamroni ke salon dulu agar Jamroni terlihat keren dan mantap. Singkat cerita, sesampainya di rumah, ia mengenalkan Jamroni kepada ayah dan ibunya sebagai pacar dan calon suami. Mendengar hal itu, Jamroni terlihat kebingungan, tapi pada akhirnya ia harus menerima hal itu. Kemudian Hastomo menginterogasi Jamroni sebagai calon mantunya itu. Lalu ia menodongkan pisau dan menanyakan siapa sebenarnya dia dan di mana orang tuanya. Lalu Jamroni menceritakan alasan ia datang ke Jakarta, yaitu untuk mencari orang tua kandungnya, karena di kampung ia diasuh orang tua angkat. Mendengar hal itu, Hastomo melepaskan Jamroni dan meminta maaf kepadanya. Hastomo merasa kalau Jamroni adalah orang baik. Lalu Hastomo membicarakan acara pernikahan Jamroni dan Reta, yang dimana kita tahu sebelumnya Reta tidak pernah membicarakan hal ini kepada Jamroni. Maafkan saya. Berita tentang pernikahan Jamroni dan Reta sampai kepada Amsar, dan ia merasa Hastomo telah mengingkari janji kepadanya. Lalu ia mengumpulkan semua anggotanya untuk menyerang di saat hari pernikahan itu diselenggarakan. Di malam hari terlihat Jamroni dan Reta yang sedang mengobrol,
Dan di sini Reta mengungkapkan perasaan cintanya kepada Jamroni. Namun berbeda dengan Jamroni yang kebingungan karena harus memilih antara Reta dan Sari, yang mana kita tahu ia datang ke Jakarta untuk mencari Sari. Dan tibalah di hari pernikahannya Reta dan Jamroni. Di hari pernikahannya itu Jamroni malah mencoba untuk kabur dari sana. Dan tidak lama kemudian Amsar dan semua anggotanya datang ke tempatnya Hastomo yang akan menghancurkan pernikahan Jamroni. Namun ternyata di sini Amsar dan Hastomo memilih untuk baku hantam berdua saja, yang disaksikan langsung oleh anak buahnya masing-masing. Di sini terlihat ketika Amsar kena pukul, semua anggotanya bersorak. Bersamaan dengan itu Jamroni yang sudah berhasil keluar dari rumah Reta, ia harus berhadapan dengan Jangkung yang sudah menunggunya. Sedangkan di tempat lain Reta dan Hana harus bertarung melawan Siti. Pertarungan Jamroni dan Jangkung cukup sengit hingga akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Jamroni. Sedangkan Reta dan Hana terlihat masih bertarung dengan Siti yang cukup kuat dan susah untuk dikalahkan. Hingga akhirnya mereka berdua juga mengalahkan Siti. Kemudian kita diperlihatkan dengan Jamroni yang sudah berada di depan gerbang. Melihat hal itu semua anak buah Amsar mengelilingi Jamroni. Namun tiba-tiba ibunya Reta menembakkan senjata ke atas sambil berteriak, "Anakku!" yang membuat pertarungan mereka semua berhenti. Bisa kita ketahui teriakan ibunya Reta itu terdengar kepada Jamroni yang membuat dirinya yakin bahwa ibu Reta adalah ibu kandungnya. Lalu kita diperlihatkan ke flashback ketika ibu Reta yang sudah melahirkan Jamroni. Namun pada saat itu Jamroni diculik oleh suster yang menyamar. Dan disitulah Jamroni terpisah dari ibunya. Dan akhirnya Hastomo dan Amsar juga memilih untuk diskusi untuk menyelesaikan masalahnya itu. Namun sebelum Amsar pergi, ia mengatakan akan balas dendam suatu hari nanti kepada Hastomo. Jaga diri lo dan keluarga lo baik-baik. Di malam harinya Reta memberikan sebuah surat dari Sari kepada Jamroni. Di sini Reta sudah mengikhlaskan Jamroni karena sebenarnya ia adalah adik Jamroni. Tidak lama kemudian Sari datang dan menghampirinya. Dan disinilah mereka akhirnya bisa bertemu lagi setelah Hastomo menemukan keberadaannya Sari. Setelah itu Jamroni dipanggil untuk menghadap Hastomo. Hastomo menurunkan tahta kepemimpinannya kepada Jamroni. Dan disinilah awal nama Jamroni mulai dikenal di kota Jakarta sebagai orang terkuat di sana sebagai pemimpin geng keadilan. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki berjas hitam membantai habis semua anggota Amsar. Sebelum dirinya pergi, ia menanyakan kepada salah satu anak buahnya untuk memberitahu siapa orang paling kuat di Jakarta. Lalu anak buahnya Amsar itu mengatakan bahwa Jamroni lah orangnya. Ia pun langsung di headshot. Dan film pun selesai.